Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Happy New Year. Oke, kali ini saya akan kembali memasak menu Nusantara yang sangat spesial. Untuk langkah awalnya, saya akan merebus soun. Kemudian saya juga akan melanjutkan dengan merebus telur. Untuk porsi dan jumlahnya disesuaikan dengan selera dan jumlah yang akan mengkonsumsi ya. Oke, lanjut dengan perbumbuan dan bahan. Di sini ada cengkeh, kapulaga, dan juga ada bunga lawang. Di sini ada kayu manis, serai, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Untuk kunyitnya saya menggunakan kunyit bubuk. Kemudian yang ditoples ini ada juga ketumbar dan garam. Bahan pelengkapnya ada ayam, daging ayam potong, soun yang tadi sudah saya rebus, kol, tomat, daun bawang, seledri, telur yang sudah direbus, ada jeruk nipis, dan juga di sini terakhir ada tauge. Berikut bahan-bahannya dan kita akan mulai mempersiapkannya. Untuk pertama-tama saya akan memotong-motong bumbu-bumbunya, bawang merah dan bawang putih, lengkuas, juga jahe, kita potong agak tipis. Untuk kemudian kita akan haluskan. Juga kemirinya saya akan potong-potong. Fungsinya supaya nanti waktu kita menggunakan blender untuk menghaluskan, dia akan lebih cepat halus dan mengurangi resiko blendernya cepat rusak ya teman-teman. Oke, kita haluskan dulu. Kemudian ini ada santan dan juga pelengkapnya saya akan menggoreng tempe. Saya memotong-motong bawang merah untuk digoreng. Ini nanti untuk dijadikan taburan di atas masakannya. Potong tipis-tipis. Kemudian lanjut langsung digoreng. Untuk menggoreng bawang merah ini kita gunakan api yang kecil saja. Diaduk-aduk. Kemudian kalau warnanya sudah mulai kecoklatan, langsung kita angkat. Oke, skip, bawang gorengnya sudah jadi. Kita sisihkan dulu, lalu kita lanjut dengan minyak yang sama menggoreng tempe. Tempenya saya cuma beri bumbu ketumbar dan juga garam dan sedikit cuka. Goreng hingga warnanya golden brown atau kuning keemasan. Kemudian akan kita angkat dan tiriskan. Lalu kita sisihkan. Biasanya menggunakannya perkedel ya untuk side dish, tapi saya hanya ada tempe, jadi kita pakai tempe saja. Lanjut di next step, kita akan menumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Aduk-aduk dan kecilkan api. Masak hingga harum dan matang bumbunya. Nanti ketika dia sudah mulai matang, maka minyaknya akan keluar. Saya tambahkan juga kunyit bubuk, ketumbar dan juga garam. Serai, daun salam, daun jeruk yang sudah dibuang batangnya, kapulaga, kayu manis, cengkeh dan juga bunga lawang. Kemudian kita aduk merata. Untuk menumis bumbu pastikan apinya kecil saja supaya matangnya tidak gosong. Nah, hingga kering seperti ini berarti dia sudah matang.
Lalu kita masukkan potongan daging ayam dan kita aduk sebentar supaya menyatu dengan bumbunya. Oke, kita tambahkan air. Ini banyak airnya, disesuaikan dengan bumbu dan ayam yang dipakai. Lalu saya aduk-aduk. Kita aduk merata, lalu kita biarkan sampai dia mendidih dan matang. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kita aduk terus supaya tidak gosong. Lalu kita masukkan santan kental secukupnya dan diaduk-aduk lagi. Waktu santannya masuk, kita harus terus mengaduk ya teman-teman, supaya tidak pecah kuahnya. Tadi saya tambahkan merica bubuk, lalu diaduk kembali. Kalau sudah mendidih, kita matikan apinya. Mari kita plating. Masukkan soun yang sudah direbus ke atas piring. Berikut kol yang masih segar, sudah dipotong-potong, iris-iris. Irisan tomat, sayur toge, lalu ayamnya. Terakhir baru kita siram dengan kuahnya. Kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah soto Medan. Kita taburi dengan irisan daun bawang, seledri, bawang goreng, kita beri irisan jeruk nipis, dan juga irisan telur rebus. Ini dia soto Medan, menu spesial yang pasti enak banget. Step by stepnya sudah aku bagiin, silakan mencoba. Terima kasih selalu mengikuti channel Kawaii Kitchen. See you next time. Sampai jumpa teman-teman, sehat selalu. Bye-bye.